Berkaitan dengan apa yang mesti dilakukan kalau kita diputus hubungan sama sesama Muslim. Jadi walaupun kita sudah minta maaf, walaupun kita sudah mengajak berdamai untuk menyampaikan solusi, mungkin kenapa dasarnya Sohib ini memutus hubungan. Mungkin sedikit saja, maaf agak panjang sedikit mungkin prolognya. Anda pernah tanya ke Ustadz, kalau kita pinjam rupiah dikembalikan dengan rupiah. Beliau ini bukan orang Indonesia, kemudian ada uang parkir di Indonesia sekian tahun yang lalu, boleh Anda pakai, perjanjian tertulis dan segala macam. Kemudian saatnya Anda membalikan, karena Anda bilang bahwa Anda nggak mau jadi pemberat. Hanya orang yang tidak bisa masuk surga adalah orang yang punya hutang. Kemudian permasalahannya timbul ketika Sohib ini menghitung rupiah dengan kurs saat sekian tahun yang lalu. Kenapa dia minta dengan dolar? Kemudian kenapa dia minta dolar? Karena dia nggak akan ke Indonesia. Terjadi perbedaan antara nilai yang Anda pinjam dengan yang dia sebutkan. Anda berkonsultasi dengan beberapa ustadz maupun ahli, itu termasuk riba. Akhirnya Anda stick ke nilai yang sudah kita sepakati, Anda transfer uangnya, kemudian dalam bentuk dolar ke negara dia domisili sekarang, yang nilainya pun sebenarnya sudah lebih dari saat yang Anda pinjam. Tapi Anda niatkan lebihnya itu adalah hibah, karena dari arahan dari kawan yang mengajar di syariah boleh seperti itu. Nah ini, dia marah dan akhirnya tidak mau berhubungan sama sekali. Anda sudah kirim WhatsApp, minta maaf, kita cari solusi, ini Ramadan, tapi tetap tidak direspon. Ya, apa mesti yang Anda lakukan? Salah. Ya. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Iya, kadang kala ada permasalahan yang kebanyakan adalah masalah dunia yang menyebabkan hubungan jadi retak. Rata-rata urusan dunia. Kadang kala orang yang belajar agama pun tatkala syahwat dunia mengganggu dia, ya membuat hubungan itu jadi retak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan dia, artinya kan udah satu arah sekarang. Kita perlu bantuan orang lain yang dapat memberikan masukan kepada fulan ini. Karena fulan merasa antum yang salah, antum yang tidak benar, antum melakukan dosa. Mungkin menurut dia seperti itu. Bahkan antum seharusnya membayar 200 juta atau 100 juta, antum cuma bayar 80 juta. Dalam pandangan dia, antum kurang melunasi utang antum. Ini kan pemahaman yang salah. Sehingga sekarang bagaimana ada orang yang memberikan pencerahan kepada dia. Karena kesian dia. Kita tuh kesian sama saudara kita. Kita nggak memutuskan hubungan, dia memutuskan hubungan. Padahal kalau bicara hajar, diperbolehkan cuma 3 hari. Setelah 3 hari udah harus bertegur safar lagi gitu. Maka nasihat ana, mungkin Pak Uli bisa mencari orang yang bisa menjadi jembatan untuk memberikan arahan kepada dia. Dia juga mungkin dikasih arahan untuk bertanya kepada para ulama tentang keinginan dia, apakah secara agama diperbolehkan seperti itu, sehingga semuanya mendapatkan solusi yang baik. Mungkin itu yang bisa dilakukan, sambil terus berdoa semoga dibuka pintu hatinya. Jadi urusan dunia ini subhanallah jemaah, yang ditakutkan oleh Nabi SAW, ya. Tali hubungan silaturahim terputuskan, ukhuwah Islamiyah terputuskan gara-gara urusan dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab.